Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi ya. Saya sebut ini sebuah kursus singkat. Kenapa? Karena ya pembahasannya cukup panjang dan cukup lengkap, yaitu yang berjudul Cara Jualan Online Bagi Pemula Banget. Artinya video ini saya tujukan bagi Anda yang selama ini belum pernah memasuki dunia jualan online. Bagaimana sih jualan online itu? Apakah seperti orang lain posting-posting di Facebook atau di WA? Lalu seperti apa yang sebenarnya atau secara utuh bagaimana cara menjual secara online? Disebut kursus singkat karena video ini cukup panjang. Ya, silahkan simak sampai tuntas supaya Anda bisa memahami bagaimana sih cara jualan online itu. Ya, jadi jangan setengah-setengah, silahkan Anda tonton sampai habis. Supaya apa? Ya supaya langsung paham sekarang juga. Ya tentu meskipun ini agak lama, artinya lebih lama dari video-video yang biasanya, tapi tidak terlalu lama. Kita langsung saja ya supaya tidak terlalu lama. Untuk memahami bagaimana cara jualan online, kita posisikan sebagai pembeli dulu ya supaya paham seperti apa sih kita itu bisa membeli sebuah produk secara online. Yang pertama, kita itu biasa ditawari produk. Mungkin dalam keseharian Anda sudah sering ya melihat orang lain menawarkan produk secara online. Baik itu di sosial media, misalnya Anda sedang buka Facebook, atau Anda sedang buka YouTube, atau Anda sedang buka Instagram, atau Anda sedang buka TikTok. Kok tiba-tiba ada orang yang menawari produk baik itu berupa gambar, video, atau tulisan. Atau bisa saja saat Anda berada di grup WhatsApp, atau bahkan ada yang japri ke Anda menawarkan produk ya, menawarkan peluang dan sebagainya. Baik itu dengan gambar, baik itu dengan tulisan, baik itu dengan video. Kemudian ada juga yang menawari kita itu dengan iklan. Ya banyak contohnya saat kita nonton video di YouTube muncul iklan kan, mungkin termasuk di video ini. Nah itu artinya ada orang lain yang menawari Anda dengan menggunakan iklan, artinya berbayar. Kalau ada orang yang masang iklan di Facebook, maka saat Anda menggunakan Facebook akan muncul iklannya. Saat Anda sedang nonton video, ada juga kan yang muncul iklannya. Saat Anda sedang membuka website, muncul juga iklan. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan email. Anda pernah mendapat penawaran di email? Ada yang mengirim penawaran di email Anda? Ya mungkin pernah. Saya sendiri banyak sekali penawaran-penawaran yang masuk ke email saya. Kemudian ada juga yang menggunakan SMS. Coba cek SMS Anda. Banyak kan penawaran-penawaran. Artinya kita itu bisa ditawari produk secara online. Atau yang kedua, saat Anda tidak ada yang menawari produk tapi Anda butuh produk dan Anda nggak sempat mencari atau bingung lah mencari secara offline ke toko-toko di mana saya akan membeli produk ini. Maka biasanya si pembeli itu dia akan mencari produk secara online. Anda pernah mencari produk secara online? Misalnya mencari produk di Google, atau Anda membutuhkan jasa, Anda ketik ya sebuah kata atau beberapa kata di Google. Jadi Google itu tempat mencari, makanya Google itu disebut dengan mesin pencari. Memang bukan hanya Google yang disebut dengan mesin pencari, banyak yang lainnya. Tapi yang paling populer, yang paling banyak digunakan di dunia, ya termasuk di Indonesia adalah Google. Jadi kita bisa mencari produk di Google. Bisa juga kita nyari di marketplace. Ya Anda sudah tahu banyak marketplace di Indonesia. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Blibli, ada Lazada, Zalora dan sebagainya. Banyak sekali. Kemudian kita juga bisa mencari produk di media sosial. Di Facebook kan ada kolom pencarian, di Instagram ada kolom pencarian, di Twitter ada kolom pencarian. Jadi kita bisa nyari di sosial media. Dan juga kita bisa mencari di forum. Meskipun sekarang ya sudah mulai menurun ya. Sekarang sudah banyak sosial media yang menggantikannya. Karena di sosial media pun kita bisa membuat sebuah forum yang disebut dengan grup. Setelah kita memahami bagaimana caranya si calon pembeli itu membeli produk, maka kita bisa memahami bagaimana seorang penjual itu menjual produk secara online. Cara jualan produk itu pada intinya ada dua, menawarkan atau ditemukan. Sekarang kita bahas bagaimana cara menawarkan secara online. Yang pertama, kita harus punya kontak, yaitu orang-orang yang bisa kita tawarkan. Baik itu mulai dari nomor WA, termasuk juga Anda punya email yang bisa kita tawarkan. Bisa nomor HP dengan SMS, bisa nomor WA dengan WA, bisa Telegram. Supaya Anda bisa menawarkan, ya Anda harus punya kontak. Perbanyak kontak Anda, perbanyak nomor WA Anda, perbanyak Telegram Anda. Anda cari cara bagaimana caranya Anda bisa mempunyai kontak ya secara legal, secara etis. Simpelnya, Anda ketemu orang, Anda bertukar nomor WA, atau Anda juga bisa tukar nomor
nomor WA di sosial media. Kemudian yang kedua, Anda bisa dengan cara punya follower. Kalau Anda main sosial media, Anda bisa menawarkan kalau Anda punya follower. Kalau tidak punya, siapa yang akan melihat penawaran Anda? Kalau di Facebook selain follower ada juga teman ya. Kalau kita menggunakan halaman Facebook ada yang disebut dengan penyuka atau likers. Kalau di berbagai sosial media itu banyak sekali dengan istilah follower, pengikut ya. Meskipun tidak semua follower itu akan lihat. Si algoritma sosial media sekarang itu sudah lebih pintar, akan memilih pesan kita itu ditampilkan kepada siapa. Jadi tidak ke semua follower. Itu ada ilmunya lagi ya, ada ilmunya bagaimana caranya supaya si penawaran kita itu bisa muncul di lebih banyak lagi orang. Oke, sekarang kita belajar gambaran besarnya dulu. Intinya Anda harus punya follower yang memiliki potensi melihat penawaran Anda. Kemudian kalau Anda mau iklan ya Anda harus punya uang. Kalau Anda punya modal, ingin lebih cepat menghasilkan ya Anda bisa menggunakan iklan. Banyak sekali iklan yang bisa kita pilih. Kita bisa bayar iklan di Facebook sekaligus di Instagram karena Instagram masih milik Facebook. Kita bisa bayar iklan di Google. Nah, untuk bayar iklan di Google nanti kita bisa tampil di berbagai tempat. Bisa di YouTube karena YouTube masih milik Google. Bisa juga di website-website yang kerjasama dengan Google. Kalau Anda punya uang. Kalau tidak ya Anda bisa cara yang lain. Bisa cara yang gratisan. Artinya dengan kerja keras. Kemudian Anda juga perlu punya akses grup. Kalau Anda ingin menawarkan di grup, baik itu grup WA, grup Telegram maupun grup di Facebook misalnya, ya Anda harus punya akses. Minimal Anda menjadi member. Kalau Anda menjadi member, Anda bisa posting. Tapi tidak semua boleh. Oke, perlu dipahami, tidak semua grup itu kita boleh posting. Ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang harus berizin, bahkan mungkin ada yang harus berbayar kalau Anda ingin posting di grup tertentu. Bagaimana sekarang caranya supaya kita itu bisa ditemukan di mesin pencari, baik itu mesin pencari Google maupun mesin pencari sosial media atau mesin pencari yang lainnya jika ada. Cara kita supaya bisa ditemukan secara online, yang pertama kita harus mengetahui apa sih yang dicari orang itu. Anggaplah Anda punya produk, apapun produk Anda. Yang dicari orang berkaitan dengan produk Anda itu apa? Tidak selalu orang itu akan mencari nama produk Anda. Jika mereka tidak tahu nama produk Anda, tidak tahu brand produk Anda, mereka tidak akan mencari. Mungkin yang mereka cari itu adalah manfaatnya. Mungkin yang mereka cari itu adalah fungsinya. Untuk orang yang tahu brand dan nama produk kita, ya mungkin dia akan nyari. Oke, jadi kita harus tahu bagaimana cara mengetahuinya, itu yang disebut dengan riset kata kunci. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dicari orang, kita siapkan kontennya. Konten yang sesuai, yang relevan, yang teroptimasi dengan kata kunci tadi. Oke, saya ulangi ya, kata kunci itu kata-kata ya yang dituliskan di mesin pencari. Nah, kita siapkan kontennya yang sesuai dengan kata kunci tersebut, yang relevan, yang berkaitan. Kita optimasi di konten kita. Kemudian kita posting konten kita supaya online. Di mana postingnya? Banyak sekali tempat posting itu. Anda bisa punya website sendiri, silahkan Anda posting. Anda bisa posting di channel YouTube jika konten Anda berupa video. Anda bisa posting di Instagram jika konten Anda berupa gambar. Gambar juga bisa posting di blog atau di tempat image sharing dan sebagainya. Oke, intinya posting supaya online. Karena kalau tidak posting, tidak online, siapa yang akan menemukan? Kalau Anda punya konten hanya disimpan di komputer Anda, ya siapa yang akan menemukan? Oke, jadi harus diposting. Pertanyaannya sekarang bagaimana sih agar ditemukan oleh calon pembeli? Oke, kita bahas lebih detail. Kita bahas ya gambaran besar tentang riset. Jadi riset itu bagaimana kita mengetahui apa yang dicari oleh calon pembeli. Tadi kita udah singgung ya, kita harus sudah mulai akrab ya dengan istilah kata kunci atau dalam bahasa Inggris disebut keyword. Meskipun disebut kata ya, pada kenyataannya tidak hanya kata, tapi kata-kata atau frase. Jadi kata kunci itu mulai bisa satu kata, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan bisa lebih. Kadang ada orang juga yang mencari itu panjang seperti kalimat, itu ada ya. Tapi tetap istilahnya adalah kata kunci. Tidak menjadi frase, tidak menjadi kalimat. Oke, dalam bahasa Inggris disebut keyword. Kemudian kita bisa menggunakan Google, salah satu mesin pencari. Kalau kita ingin jualan di Google, akan lebih cocok kita itu risetnya di Google. Kalau kita ingin jualan di Indonesia, risetnya di Google Indonesia, yaitu google.co.id. Kalau .com itu lebih umum. Artinya
setiap negara itu, mungkin tidak semua negara ya, banyak negara yang punya Google sendiri. Anda sesuaikan. Oke, kemudian Anda juga bisa riset di media sosial. Anda bisa cari-cari di Instagram, di Facebook, di YouTube, orang itu mencari apa. Meskipun kadang kita juga bisa menggunakan riset hasil Google dengan asumsi ya kira-kira lah mindset atau pemikiran orang yang dicari itu sama dimanapun, baik itu di Google maupun di media sosial. Kemudian Anda juga bisa riset di marketplace, terutama kalau Anda ingin jualan di marketplace. Itu pun bisa. Cara riset sudah saya jelaskan di video yang lain ya. Mungkin nanti linknya akan saya share juga di bawah video ini. Kita lanjut. Setelah kita riset, sudah tahu lah kata kunci apa saja yang dicari oleh si calon pembeli. Untuk satu produk pun kata kuncinya itu bisa macam-macam. Variasinya itu bisa banyak. Ya dari pengalaman saya mulai dari puluhan variasi, bisa ratusan variasi, bahkan bisa ribuan variasi. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus, artinya semakin banyak orang yang mencari. Nah kalau sedikit juga kenapa tidak, kita bidik juga. Sekarang kita buat kontennya, seperti brosur lah. Saat jualan online kita buat brosur ya di kertas, baik itu dicetak maupun di fotokopi, kemudian kita sebarkan, bagi-bagi ke orang. Di perkumpulan, di orang kumpul, di tempat olahraga, di tempat ada acara, di mall dan sebagainya. Kita sebar. Kalau di dunia online, kita istilahkan saja brosur online. Istilahnya konten online yang kita upload, kita posting di internet. Di mana tempat postingnya itu pun banyak sekali. Saya istilahkan ya brosur online ini adalah senjata atau bisa juga pelurunya lah, peluru pemasaran online. Jadi Anda harus membuat konten. Kalau tidak membuat konten ya Anda tidak punya senjata. Jadi konten itu bisa berupa teks atau tulisan. Ya ini paling mudah ya, Anda tinggal ngetik baik itu di komputer, di laptop maupun di HP Anda. Kan bisa, semua orang bisa ngetik. Kemudian bisa juga berupa gambar. Nah, gambar pun macam-macam. Gambar itu bisa berupa hasil foto kita, ya ini paling mudah. Kalau Anda punya HP ya silakan Anda gunakan HP Anda, jepret foto Anda sebagus mungkin dengan tata cahaya yang bagus supaya jelas. Simple, Anda sudah punya konten berupa gambar. Atau bisa juga berupa video. Bagaimana cara buat video? Itu pun bisa menggunakan HP Anda. Rekam saja menggunakan HP Anda. Kalau Anda punya kamera bagus, ya itu lebih bagus. Nah, untuk gambar dan video, ini bisa menggunakan HP atau kamera. Bisa juga dengan menggunakan software. Contoh, video yang sedang Anda tonton ini menggunakan software. Artinya menggunakan software perekam layar. Atau software mengkomposisikan si suara, gambar, dan tulisan. Ada juga software seperti itu. Contohnya Canva. Nah, saya sudah membahas ya hal-hal teknis di channel saya yang lain, di channel Obat Gaptek. Oke, nanti linknya di bawah video ini. Bisa juga konten itu berupa audio. Konten berupa audio biasanya diposting di podcast. Meskipun banyak juga yang menyangka kalau podcast itu bagian dari YouTube. Emang bisa saja kita posting audio di YouTube plus gambarnya. Tapi ada yang audio saja kita bisa posting di tempat penerbitan podcast. Oke, itu banyak. Contohnya adalah Anchor.fm. Sebenarnya selain keempat yang tadi masih banyak konten yang lain. Bisa juga berupa PDF, bisa juga berupa MS Doc, itu bisa. Berupa MS Excel, itu bisa. PowerPoint juga bisa. Jadi banyak. Intinya apapun yang bisa Anda posting di internet. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara postingnya. Istilahnya ya analoginya kita itu nyebar brosur, hanya saja secara online. Yang pertama, kita siapkan dulu kontennya. Siapkan kontennya yang tadi yang sesuai ya, yang relevan. Kemudian kita siapkan judul konten. Ini judul penting. Judul itu yang di atas. Judul itu bisa menjadi penarik perhatian orang. Sangat penting ya, membuat judul yang bagus itu sangat penting. Nah, kalau Anda posting di Facebook kadang tidak ada kolom judul ya. Anda tulis aja paling atas. Di Instagram tidak ada kolom judul, tulis aja paling atas. Beda kalau Anda posting di YouTube ada kolom judul. Kalau Anda posting di blog jelas itu ada kolom judul. Kemudian deskripsi, biasanya itu ada kolom khusus. Hampir semua ada deskripsinya. Meskipun panjangnya macam-macam. Ada yang dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Untuk di YouTube itu dibatasi 5.000 karakter. Untuk di Instagram kalau nggak salah 2.000 karakter. Kalau Facebook itu cukup luas lah sekarang. Kemudian di LinkedIn juga cukup panjang dan sebagainya. Ya, silahkan Anda kenali lah di mana Anda posting, Anda kenali batasannya. Kemudian ada yang disebut dengan tag. Ya, tag itu seperti label lah, seperti ciri, ya seperti penanda lah. Ini itu posting tentang apa. Ini pun bisa dioptimalkan ya dengan menggunakan
kata kunci. Atau ada juga yang disebut dengan hashtag, ya sama. Tag dengan hashtag itu sebenarnya sama. Bedanya kalau hashtag itu suka ada tanda pagar di depannya dan katanya itu menyatu. Tag dan hashtag bisa diklik. Biasanya kalau tag itu ada kolom khusus. Kalau hashtag itu tidak. Biasanya menyatu dengan deskripsi. Jadi ada sosial media menggunakan hashtag, ada juga posting itu menggunakan tag. Tag itu pun sama, ada yang dibatasi, ada yang tidak. Ada juga yang menggunakan dua-duanya. Kayak Facebook itu menggunakan dua-duanya, YouTube menggunakan dua-duanya. Kalau blog kebanyakan menggunakan tag. Kalau blogger itu istilahnya label ya. Label dengan tag kan sama ya. Di baju juga kan ada yang sebut dengan label, ada yang sebut dengan tag. Kemudian bagaimana sih supaya kita sukses? Tadi kita sudah tahu ya gambaran besar secara teknisnya bagaimana cara jualan secara online. Banyak yang mengeluh seperti ini. Kang, saya sudah posting di Facebook kok belum ada yang beli juga. Artinya tidak sembarang posting. Tidak hanya posting 1-2 kali dan kita berharap ada yang beli. Mungkin saja ya. Untuk beberapa orang bisa saja. Misalnya sudah punya teman yang banyak. Di antara teman yang banyak kebetulan ada yang butuh dan dia membeli. Itu mungkin saja terjadi. Tapi apakah bisa secara kontinu terus-menerus memberikan hasil yang besar? Itu yang perlu kita perhatikan supaya kita sukses jualan online. Bukan hanya sesekali saja laku, tapi terus-menerus laku dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah mindset. Kita harus punya mindset yang benar. Meraih sukses jualan online itu seperti apa sih? Yang pertama, Anda harus paham bahwa sukses itu berproses. Ya sebagai contoh, jualan kita itu akan punya peluang laku saat kita itu bisa menawarkan atau dilihat oleh banyak orang. Kalau hanya sedikit yang lihat, kemungkinannya lebih kecil. Apalagi tidak ada yang lihat. Supaya kita itu mencapai tingkat penjualan tertentu, supaya mencapai jumlah tertentu tersebut, yaitu akan membutuhkan proses. Kemudian sukses itu perlu coba-coba. Tidak semua postingan kita itu akan berhasil. Artinya kita perlu coba-coba. Perlu coba-coba posting lebih banyak lagi dengan variasi desain, misalnya dengan variasi kata kunci, dengan berbagai media dan sebagainya. Coba-coba. Supaya apa? Supaya kita nanti menemukan mana yang berhasil dan mana yang tidak. Dan ini mindset yang penting. Salah satu mindset penting seorang pebisnis atau penjual itu mindset mau coba-coba. Saya seringkali menyebutnya dengan eksperimental mindset. Jadi coba-coba. Tidak ada yang pasti. Kalau saya membuat gambar seperti ini pasti laku, itu tidak ada. Yang bisa Anda lakukan adalah mencoba. Jika Anda sudah membuat sebuah konten yang bagus, Anda coba. Kalau gagal ya coba lagi yang lain. Kalau gagal coba lagi yang lain. Kadang sudah berhasil yang satu, yang berikutnya masih gagal lagi. Ya itu biasa. Dalam jualan itu hal yang biasa. Mindset coba-coba harus Anda miliki. Tidak ada yang pasti. Yang ada adalah peluang. Semakin banyak Anda mencoba, semakin besar peluangnya. Oke, kita lanjut. Anda juga harus punya sikap yang benar, sikap sukses. Seperti apa? Yang paling penting adalah sikap terhadap kegagalan. Bahwa yang namanya gagal itu biasa. Mungkin Anda sudah memilih produk, kemudian Anda gencar jualan, baik itu menawarkan atau ditemukan. Sudah sekian lama ternyata tidak laku. Ya itu wajar. Yang membuat Anda gagal saat Anda berhenti, saat Anda menyerah. Jadi yang namanya gagal itu biasa. Kalau satu produk gagal, coba cari produk yang lain. Oke? Jadi bukan berhenti, bukan menangis, bukan mengeluh. Ganti yang lain. Saya sering gagal, ya sering. Hampir semua pebisnis itu sering gagal. Jadi yang gagal itu hal yang biasa. Anda harus punya sikap ini. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang Anda tidak ngerti, yang Anda tidak tahu, yang Anda tidak bisa, maka itu butuh belajar. Bukan mengeluh, saya tidak bisa, sudah aja, berhenti, menyerah. Bukan seperti itu. Contoh, saya tidak bisa membuat video nih, ya belajar. Bagaimana cara membuat video? Baik itu cara membuat video menggunakan HP, membuat video menggunakan software, misalnya menggunakan Canva. Kalau nggak bisa ya belajar. Bagaimana cara menulis yang menjual? Ya belajar. Bagaimana cara membuat judul yang bagus? Ya belajar. Tidak bisa riset? Ya belajar. Semuanya itu bisa dipelajari dan butuh dipelajari. Mungkin sebagian sudah ada yang bisa. Misalnya background Anda itu seorang fotografer, ya artinya Anda sudah jago membuat foto, membuat gambar. Tinggal Anda belajar yang lainnya. Jadi butuh belajar. Kalau tidak bisa, simpel jawabannya, belajar. Bukan mengeluh, bukan menyerah. Ini dua sikap yang penting. Oke, berikutnya adalah eksekusi. Ini penting. Banyak orang yang gagal justru di sini. Mungkin dia tuh sudah punya skill, sudah punya ilmunya, sudah punya modal bahkan.
tapi saat eksekusinya jelek, ya tidak akan menghasilkan yang bagus. Jadi silahkan sebar brosur online Anda, ya konten tadi sebanyak mungkin, secepat mungkin. Itu yang akan memberikan peluang lebih besar keberhasilan Anda. Kalaupun gagal nggak masalah, Anda lebih cepat gagal itu lebih bagus. Kenapa? Supaya Anda bisa mencoba percobaan berikutnya. Misalnya Anda memilih suatu produk, ya coba secepat mungkin Anda sebar brosur sebanyak mungkin. Kalau Anda punya 1000 kata kunci, selesaikan 1000 kata kunci tersebut, posting. Oh, ternyata gagal. Tapi kan Anda cepat tahu gagal. Jangan sampai Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya ngurus satu produk yang gagal. Itu kan buang-buang waktu. Lebih cepat posting, lebih cepat tahu gagal, Anda bisa lebih cepat mengganti produk. Supaya Anda bisa eksekusi yang bagus, yang pertama Anda harus punya obsesi. Obsesi sukses. Obsesi mendapatkan tingkat penjualan tertentu. Targetkan, saya ingin mendapatkan 100 juta per bulan misal. Supaya apa? Supaya Anda semangat. Supaya Anda punya energi yang besar. Jadi untuk bisa posting yang cukup banyak, itu butuh energi yang besar. Dan salah satunya, energi itu datang dari obsesi. Obsesi itu dengan cara punya target yang tinggi, bukan punya target yang rendah. Yang penting saya mah ada untuk jajan anak, ya jangan seperti itu. Kenapa? Saya ingin jualan supaya bisa menyekolahkan anak di sekolah terbaik, meskipun sekolah itu mahal. Oke? Kemudian Anda juga harus sabar. Tadi kan dibahas bahwa yang namanya jualan online itu butuh proses. Untuk menunggu proses itu sampai selesai, Anda sabar. Membuat konten, Anda sabar sampai selesai kontennya. Membuat tulisan, Anda sabar sampai selesai tulisannya. Membuat video, Anda sabar. Mulai dari merekam sampai mengedit, sabar sampai selesai. Posting, misalnya 1000 posting, Anda sabar sampai 1000 posting itu tercapai. Bagaimana caranya kita bisa 1000 posting? Itu bisa. Saya sendiri ya, tanpa tim, tanpa alat, saya bisa 50 posting per hari. Kalau sebulan, kalau kita konsisten, itu kan 1500 posting. Jadi 1000 posting itu bisa dikejar dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bagaimana caranya bisa posting banyak? Saya punya video yang lain ya, linknya di bawah video ini. Kemudian kita juga harus sabar saat menunggu hasil. Seringkali usaha kita saat ini hasilnya itu bisa misalnya minggu depan, bisa juga bulan depan, atau bisa beberapa bulan ke depan. Bisa terjadi seperti itu. Dan Anda harus sabar. Jadi tidak selalu harus jualan hari ini akan hasilnya hari ini. Itu bisa terjadi ya jika Anda sudah punya kontak yang banyak. Misalnya Anda sudah punya ribuan nomor WA, kemudian Anda broadcast semuanya. Atau Anda punya puluhan ribu alamat email, Anda broadcast email. Bisa saja hari ini pun Anda bisa mendapatkan penjualan. Tapi kan untuk mendapatkan ribuan kontak itu butuh proses juga. Anda harus sabar menunggu hasilnya. Nah, bagi Anda yang masih pemula, ya jangan langsung kita kejar supaya bisa posting banyak sekaligus. Sama ya seperti kita mengendarai kendaraan. Kita masuk ke gigi 1 dulu, asal jalan dulu lah. Setelah jalan, kita kan bisa naik ke gigi 2. Kita begitu start langsung gigi 4. Mobil tuh bisa mati kan? Begitu juga kita. Kalau Anda kesulitan misalnya langsung cepat, ya nggak masalah. Mulai misalnya 1 posting per hari dulu. Konsistenkan ya. Artinya running dulu, jalan dulu. Supaya nanti Anda bisa naik ke gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 bahkan jika ada. Artinya semakin cepat lagi, semakin cepat lagi. Mulai aja dulu sekarang ya. Start dulu, start masuk gigi 1. Kemudian coba belajar mengerjakan sesuatu itu secara sistematis. Tata caranya ada istilahnya. Bagaimana cara membuat judul itu ada sistemnya. Bagaimana cara membuat tulisan ada sistemnya. Bagaimana cara posting itu pun ada sistemnya. Bagaimana cara posting banyak itu pun ada sistemnya. Dari mana kita bisa tahu tata cara? Ya dari belajar sekali lagi. Bagaimana cara posting? Ya belajar. Cara posting di Facebook itu seperti apa? Cara posting video di YouTube itu seperti apa? Anda belajar. Kemudian Anda buat sistemnya. Oke, yang terakhir, kunci sukses itu adalah Anda punya mentor, punya pembimbing. Ini tidak wajib, tapi kalau Anda punya, ini akan mempercepat hasilnya. Sehingga Anda tidak bingung mau ngapain. Ada tempat bertanya, ada orang yang mengarahkan. Banyak orang yang tidak jalan-jalan dalam jualan, dalam bisnis, karena tidak punya mentor. Dari mana mendapatkan mentor? Ya macam-macam. Bisa juga keluarga. Kalau di keluarga Anda yang sudah bisa jualan online, ya udah jadikan aja dia mentor. Ya minta ajarin, minta bimbing. Kalau ada kesulitan Anda tanya ke dia.
Kemudian Anda juga bisa ke teman. Kalau teman Anda ada yang sudah jualan online, sudah sukses, ya boleh silahkan Anda manfaatkan teman Anda sebagai mentor. Tentu ya kalau mereka mau. Kemudian ada juga mentor yang profesional. Ya, mentor profesional dia bukan hanya ngerti ilmu jualannya, tapi dia juga ngerti bagaimana cara menjadi mentor. Nah, biasanya di sini mentor profesional itu berbayar. Ya tentu yang namanya juga profesional ya berbayar. Apakah bisa saya ya Kang Rahmat menjadi mentor Anda? Bisa. Kalau Anda butuh mentor dan membutuhkan saya menjadi mentor Anda, silahkan. Ada dua cara Anda dimentori oleh saya. Yang pertama secara profesional. Kalau Anda sudah punya produk sendiri, sudah punya jasa sendiri, tapi masih bingung nih cara ngejualnya, ingin dimentori oleh saya, silahkan bisa. Secara profesional, artinya ada biayanya. Silakan Anda bisa hubungi saya ya. Nomor WA biasanya saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Silakan hubungi, kita bicarakan tentang biayanya. Nah, ada cara lain. Kalau Anda gabung HNI melalui website Muslim Berdaya yang linknya ada di bawah video ini, otomatis saya adalah menjadi mentor Anda tanpa bayar lagi ya, sebatas menjadi mentor di bisnis HNI secara online. Saya akan mentori Anda supaya bisa, kalau Anda ingin gabung HNI di Muslim Berdaya, artinya di bawah saya, di jaringan saya, nah silahkan Anda daftar ya melalui website muslimberdaya.club, atau Anda silahkan hubungi WA ya kalau ingin lebih cepat untuk menjadi agen HNI di bawah saya. Ya tentu penawaran ini hanya berlaku bagi Anda yang belum menjadi agen HNI. Kalau Anda sudah menjadi agen HNI dan kebetulan di bawah saya, ya otomatis saya itu mentor Anda. Silahkan Anda bisa hubungi saya untuk belajar lebih lanjut. Saya tidak mau menjalankan bisnis HNI. Oke, berarti Anda bisa menjadikan saya sebagai mentor secara profesional. Ada satu hal yang penting lagi ya yang perlu Anda pahami supaya Anda sukses di jualan online, yaitu mindset, attitude, eksekusi itu jadikan sebagai habit. Artinya jangan sekali-kali. Mindsetnya jadikan habit itu Anda ingat-ingat terus. Mindset penjual online itu seperti apa? Sikapnya Anda ingat-ingat terus setiap hari. Kemudian eksekusinya Anda melakukan eksekusi setiap hari. Inilah yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Bukan sesekali saja. Bukan sekali mencoba terus menyerah. Bukan seperti itu. Jadikanlah sebuah kebiasaan. Nah, sebagai penutup saya tunjukkan sebuah gambar ya. Ini posisi Anda di sini. Ini dianalogikan dikejar dengan seekor macan. Nah, kalau melalui jembatan ini Anda akan mendapatkan uang. Macan itu apa? Ini analogi dari ancaman kegagalan hidup kita. Kalau kita tidak punya uang, apa sih yang akan terjadi? Mulai tidak bisa bayar tagihan, sekolah anak terbengkalai, tidak bisa memberikan pendidikan yang terbaik, tidak bisa memberikan tempat yang terbaik dan sebagainya. Nih, kalau kita gagal, ancaman, mau tidak mau ini ada. Nah, Anda pilih, Anda diterkam sama ancaman ini atau Anda berani melalui jembatan ini. Apa itu jembatan? Jembatan ini adalah belajar Anda, pengorbanan Anda, mengambil resiko, posting setiap hari, mungkin capek, mungkin bosan dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah bisa melalui jembatan ini, insya Allah Anda akan mendapatkan hasil. Bukan hanya lepas dari macan, tapi justru mendapatkan hasil. Ini sebagai penutup dari saya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda mau menggunakan jasa saya sebagai mentor, hubungi saya via WA, atau kalau Anda ingin gabung HNI di bawah saya, silahkan klik link yang ada di bawah atau hubungi admin melalui nomor WA. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.